Shalom, selamat sore, salam PPGT KDR Siap Utus. Dari gedung gereja Jemaat Lean Kelas Makale Tengah, kami menyapa rekan-rekan PPGT Kelas Makale Tengah dimanapun berada. Pada saat ini, kita akan beribadah bersama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari kita tinggalkan segala kesibukan kita dan mulai ibadah kita yang akan dipimpin dan dilayani oleh rekan-rekan PPGT Jemaat Lean Kelas Makale Tengah. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Selamat bertemu dalam kasih Tuhan untuk kita sekalian. Salam sejahtera. Puji Tuhan, kita boleh bertemu pada saat ini untuk mendengarkan firman Tuhan pada saat ini. Meskipun hanya melalui media teknologi kita bisa berjumpa untuk mendengarkan kebenaran firman pada saat ini. Hosea pasal 3 ayat 1 hingga ayat yang keempat, bahan yang saya pilih untuk segenap kita para pemuda-pemudi di Klasis Makale Tengah pada saat ini. Untuk mendengarkan firman Tuhan ini, mari kita berdoa kepada Tuhan. Kita berdoa. Terpuji Engkau Tuhan, Sang Pemelihara kehidupan kami. Terima kasih jika pada saat ini ya Tuhan, firman-Mu akan terberitakan bagi kami sekalian pada saat ini. Kami mohon dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, menyertai kami sekalian, kami boleh belajar dari firman Tuhan ini, menjadi suluh dan pedoman di dalam kehidupan yang Tuhan anugerahkan bagi kami sekalian. Bapa yang pemurah di dalam kerajaan sorga, berkata-katalah dan ajarilah kami melalui firman-Mu pada saat ini. Amin. Hosea pasal 3, ayat 1 hingga ayat yang keempat. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Diterima Kembali Tetapi Dianggap Sepi. Firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan kepadaku, pergilah lagi, cintailah perempuan yang suka bersundal dan berzina, seperti Tuhan juga mencintai orang Israel. Sekalipun mereka berpaling kepada allah-allah lain dan menyukai kue kismis. Lalu aku membeli dia bagiku dengan bayaran 15 sikal perak dan 1,5 homer jelai. Aku berkata kepadanya, lama engkau harus diam kepadaku dengan tidak bersundal, dengan tidak menjadi kepunyaan seorang laki-laki. Juga aku ini tidak akan bersetubuh dengan engkau. Sebab lama orang Israel akan diam dengan tidak ada raja, tiada pemimpin, tiada korban, tiada tugu berhala, dan tiada efod dan terafim. Sesudah itu orang Israel akan berbalik dan akan mencari Tuhan, Allah mereka dan Daud raja mereka. Mereka akan datang dengan gemetar
kepada Tuhan dan kepada kebaikannya pada hari-hari yang terakhir. Sedemikian firman Tuhan pada saat ini, dan saya memberikan sebuah tema untuk bahagian dari Hosea pasal 3 ayat 1 hingga ayat yang keempat, tetap mencintai dalam pengkhianatan. Saudara-saudara yang sama dikasihi oleh Tuhan, untuk mengasihi kembali orang yang sudah mengkhianati kita, tentunya adalah hal yang sangat sulit untuk dilakukan. Ataukah kemungkinan kita sudah kapok dan kemudian tidak mau menjalin hubungan sama sekali dengan orang tersebut. Saudara-saudara yang sama dikasihi oleh Tuhan, setiap orang yang sudah merasa dikhianati merasakan bahwa kemungkinan di dalam kehidupannya merasakan sakit yang begitu dalam ketika sudah dikhianati oleh seseorang. Jadi sesungguhnya seseorang itu, baik yang sudah mengalami atau belum, tidak menginginkan untuk dikhianati. Saudara-saudara yang sama dikasihi oleh Tuhan, ataukah sekedar untuk menghibur diri, mengatakan, ya saya sudah biasa dikhianati, saya sudah terbiasa diperlakukan seperti itu, tetapi sesungguhnya hanya untuk menghibur dirinya sendiri, padahal ia menyimpan luka yang begitu dalam dan dendam untuk apa yang sudah dialami. Kita melihat di dalam pembacaan kita pada saat ini dari Hosea, seorang nabi yang masih muda, yang mempunyai kesetiaan yang luar biasa kepada istrinya, yaitu Gomer. Kalau misalnya sepintas lalu kita membaca akan bahagian Alkitab ini, kita akan mengenal Hosea mungkin sebagai seorang nabi yang bodoh, karena kemudian kesetiaannya untuk mencintai Gomer yang jelas-jelas sudah mengkhianatinya. Saudara-saudara yang sama dikasihi oleh Tuhan, pada awalnya kita sudah melihat bahwa ketika ia mengenal Gomer, sebenarnya sudah mengetahui bahwa perilaku Gomer adalah perilaku yang sangat buruk. Tetapi Hosea tetap menerima Gomer apa adanya. Bukan persoalan baginya ketika pada saat itu Gomer ada di dalam dosa. Saudara-saudara yang sama dikasihi oleh Tuhan, di tengah kesetiaan Hosea, mungkin yang dialaminya pada saat itu ketika ia sudah menjalin hubungan dengan Gomer, sudah mendapatkan 3 orang anak, tetapi kemudian Gomer justru meninggalkannya. Kalau bahasanya anak muda sekarang, mungkin ketika sayang-sayangnya Gomer meninggalkan Hosea. Nah, siapa yang tidak merasa sakit dengan apa yang dialami oleh Hosea pada saat itu? Sudah diterima apa adanya dengan tabiat buruk yang ada pada dirinya, justru juga ia meninggalkan Hosea. Saudara-saudara yang sama dikasihi oleh Tuhan, sakit hati dan dialami oleh Hosea tidak berhenti sampai di situ saja. Dan disinilah kita mengenal sisi Hosea yang kemudian dengan kesetiaannya. Ketika Gomer sudah menjadi susah karena apa yang ia cari yang menurutnya lebih baik daripada Hosea, ternyata membuat dirinya semakin susah dalam hidupnya. Dikatakan bahwa dimulai dari pasal 2, kalau kita membaca di pasal 2 ayat 6, ketika di dalam dirinya sudah merasakan bahwa apa yang saya tinggalkan ini lebih baik daripada apa yang saya temui. Ayat B mengatakan, maka dia akan berkata, aku akan pulang kembali kepada suamiku yang pertama, sebab waktu itu lebih baik,
lebih berbahagia daripada yang sekarang. Di tengah-tengah penyesalan, Gomer, ia ingin kembali kepada Hosea. Saudara-saudara yang sama dikasihi oleh Tuhan, jika kita ada di dalam kondisi Hosea, hampir mustahil untuk bisa menerima Gomer kembali. Nanti ketika susah, baru kemudian akan kembali. Nah, saudara-saudara yang sama dikasihi oleh Tuhan, memang tidak diceritakan di dalam bahagian firman Tuhan ini mengapa Gomer meninggalkan Hosea pada saat itu, tetapi kemudian memberikan penjelasan bagi kita pada pasal yang pertama, ayat 2, bahwa ternyata ia sudah berperilaku buruk dan tidak meninggalkan apa yang dialaminya ketika sudah mengenal dengan Hosea pada saat itu. Saudara-saudara yang sama dikasihi oleh Tuhan, apa yang dilakukan oleh Hosea kepada Gomer pada pasal 3 ayat 1, ia justru mengatakan pergi dan mencintainya kembali. Nah, sebuah kesetiaan yang luar biasa yang dimilikinya, yang kemudian menerima kembali orang yang sudah mengkhianatinya dengan jelas-jelas. Dan tidak gratis juga ia mendapatkan Gomer kembali. Pada ayat 2 pembacaan kita, lalu aku membeli dia bagiku dengan bayaran 15 sikal perak dan 1,5 homer. Saudara-saudara yang sama dikasihi oleh Tuhan, pantaskah Gomer mendapatkan perlakuan itu dari Hosea yang sudah jelas-jelas mengkhianatinya, menyakitinya, dan kemudian meninggalkan luka baginya? Tetapi kemudian ia membeli atau menebus Gomer yang sudah menjadi budak pada saat itu karena kasih setianya. Disinilah kita melihat sisi dari Hosea yang kemudian mau menerima kembali dan menyatakan bahwa ia layak dicintai, layak mencintai Gomer kembali. Hosea mau mengatakan kepada Gomer pada ayat yang ketiga, aku berkata kepadanya, lama engkau harus diam padaku dengan tidak bersundal, dengan tidak menjadi kepunyaan laki-laki, juga aku tidak akan bersetubuh dengan engkau. Supaya Gomer belajar untuk hidup dengan kesetiaan kepadanya. Saudara-saudara yang sama dikasihi oleh Tuhan, kalau misalnya ibu-ibu kita suka sekali menonton sinetron di rumah, ternyata cerita-cerita yang ada di sinetron, tapi mungkin kita malas membaca Alkitab, ternyata ironisnya kehidupan seorang nabi ini juga kita bisa temukan di dalam Alkitab. Dan saudara-saudara, kisah cinta antara Hosea dan Gomer adalah gambaran kasih setia Tuhan bagi umatnya. Pada ayat yang pertama, bagian B, dikatakan seperti Tuhan juga mencintai orang Israel sekalipun mereka berpaling kepada allah-allah lain dan menyukai kue kismis. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, cinta kasih daripada Hosea juga berlaku bagi umat kita. Kita adalah Gomer yang kemudian tidak setia kepada Tuhan. Dan ternyata Tuhan tetap setia mengasihi kita meskipun kadang-kadang kita bersinah secara rohani. Saudara-saudara, Gomer lebih menikmati sebuah kehidupan yang ditawarkan baginya untuk lebih mengikuti kehendak dunia
dan kemudian meninggalkan Hosea pada saat itu. Demikian juga dengan kehidupan kita anak-anak muda. Banyak hal di sekeliling kita yang kemudian kita berpaling dari Tuhan dan kemudian kita meninggalkan Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita di Klasis Makale Tengah mungkin masih banyak anak-anak muda kita yang merindukan gereja. Karena di luar mereka bertemu dengan berbagai kehidupan yang kemudian justru semakin menjauh dari Tuhan. Paling tidak kalau saya berada di mimbar melakukan pelayanan, saya melihat masih banyak anak-anak muda meskipun duduknya selalu di belakang, jarang sekali saya menemukan anak-anak muda duduk di depan. Jangan sampai karena nanti kalau doa syafaat akan keluar membalas chat dari temannya, ataupun saya melihat status-status masih banyak anak-anak muda khususnya di Klasis kita yang mengupload status ibadah guys dan lain-lain sebagainya. Sementara pendetanya berkhotbah juga memposting status yang seperti itu. Tetapi kemudian itu dilakukan untuk juga mencoba setia kepada Tuhan. Kecuali kalau kita sudah tidak merindukan persekutuan di dalam kehidupan ini, ataupun lebih memilih untuk kemudian melakukan berbagai hal yang justru bersinah dari hadapan Tuhan, dan kemudian lebih mementingkan kehidupan, menikmati kehidupan selagi masih muda. Karena itu, saudara-saudara yang sama dikasihi oleh Tuhan, Tuhan setia bagi kita sekalian, senantiasa menunggu kita untuk kembali kepadanya. Menunggu kita pada saat ini dengan pertolongan Roh Kudus bagi kita sekalian. Meskipun kita sudah merasa bahwa kita sudah tidak layak di hadapan Tuhan pada saat ini, tetapi kemudian Tuhan mau menerima kembali. Selamat bagi kita sekalian yang senantiasa merindukan Tuhan, mempunyai kesetiaan kepada Tuhan, mempunyai kesetiaan kepada persekutuan kita. Senantiasa Tuhan hadir di dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Ajari kami ya Tuhan, sebuah kesetiaan kepadamu ya Tuhan. Ajari kami untuk terus memegang teguh akan kasih setiamu di dalam kehidupan kami. Kami menyadari, kami seringkali meninggalkan Tuhan di dalam kehidupan kami, karena tergoda dengan berbagai kehidupan yang ditawarkan oleh dunia ini. Ampuni kami ya Tuhan, dan biarlah senantiasa kami merasakan bahwa sungguh indah senantiasa dekat bersama dengan Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.